Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, pengantar sosiologi semester 1, kelas E, yang beranggotakan saya Dinda Anissa dengan rekan saya Ikmal Syihabuddin dan rekan saya Wilis Putri Salsabila. Kami di sini akan membahas konflik dan integrasi sosial. Apa sih konflik dan integrasi sosial itu? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Konflik sosial. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, dalam konflik juga terdapat faktor-faktor penyebabnya. Apa sih faktor-faktor penyebab konflik sosial itu? Yang pertama, perbedaan antar individu, meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian dan perasaan tentang sesuatu hal lingkungan nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Karena dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan kebudayaan kelompoknya. Kenapa sih? Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Nah, yang ketiga, benturan antar kepentingan, baik secara ekonomi maupun politik. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi, jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Lalu, ada konflik dan kekerasan. Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Adapun John Galtung lebih menggunakan analisis berdasarkan aspek psikologis. Ia mengartikan kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Kekerasan terjadi bila mana manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan aktualnya berada di bawah realisasi potensial. Lalu ada macam-macam konflik sosial. Di sini kami mengambil ada beberapa aspek macam-macam konflik sosial, yaitu yang pertama konflik gender, yang kedua konflik rasial antar suku, yang ketiga konflik antar umat agama, yang keempat ada konflik antar golongan, yang kelima konflik kepentingan, yang keenam konflik antar pribadi, yang ketujuh ada konflik antar negara atau bangsa. Lalu di sini ada teori konflik sosial. Teori konflik sosial itu apa sih? Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingan atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu ada teori konflik Marx yang memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi, properti, yaitu kelas borjuis dan proletar. Dengan artian, masyarakat yang berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Lalu ada teori konflik Love-Dahrendorf, bahwa masyarakat terbagi dalam dua kelas atas dasar pemilikan kewenangan. Authority, yaitu kelas yang memiliki kewenangan dominan, dan kelas yang tidak memiliki kewenangan subjeksi. Menurut teori ini, masyarakat terintegrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat banyak. Lalu, teori konflik Jonathan Turner. Jonathan Turner merumuskan kembali teori konflik dalam 3 pandangannya tentang konflik, yaitu 1. Tidak ada definisi yang jelas tentang gejala yang mana termasuk konflik itu, yakni apakah yang termasuk konflik dan yang bukan termasuk konflik. Sebab ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah konflik, seperti permusuhan, perang, persaingan, antagonisme, tekanan pertengkaran, perbedaan pendapat, kontravensi,
kekejaman, revolusi, perselisihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori konflik tampak mengambang karena tidak menjelaskan unit analisis tentang konflik. Yang ketiga, teori konflik sulit melepaskan dari teori fungsional karena pada dasarnya teori ini merupakan reaksi dari teori fungsionalis struktural. Nah, keadaan ini membuat teori konflik jauh dari anak akarnya, yaitu teori Marxisme. Lalu ada fungsi konflik sosial. Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik berfungsi sebagai pengintegrasi masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Selain sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam hubungan. Dalam hal ini, konflik sebagai penyelesaian ketegangan antar unsur-unsur yang bertentangan mempunyai fungsi penstabil dan menjadi komponen pemersatu hubungan. Lalu ada dampak dari konflik sosial. Yang pertama, terjadinya polarisasi di dalam masyarakat. Seakan-akan ada dua kelompok yang berbeda satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, ada sikap curiga mencurigai apa saja yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap kelompoknya. Yang ketiga, kurangnya silaturahim satu dengan yang lain, bahkan sampai ada yang tidak saling sapa karena perbedaan kelompok. Yang keempat, ada sebagian masyarakat merasa diasingkan atau tidak diorangkan hanya karena beda kelompok atau pindah dari kelompoknya ke kelompok lain. Nah, lalu kita masuk kepada pembahasan integrasi sosial. Integrasi sosial itu apa sih? Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ada faktor penyebab integrasi sosial. Menurut Profesor Dr. Ramlan Subakti, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat terintegrasi dalam komunitas bersama. Faktor-faktor ini diantaranya ikatan primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep ekonomi. Fase-fase terjadinya integrasi sosial. Astrid Susanto mengemukakan bahwa integrasi sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup kelompok bisa tercapai melalui beberapa fase, yaitu fase akomodasi, fase kerjasama atau cooperation, fase koordinasi atau coordination, dan fase asimilasi. Menurut Marswadi Rauf, konsensus terjadi apabila tercipta kesepakatan dalam hubungan antara dua orang atau pihak atau lebih. Bila konsensus tercapai, berarti penyelesaian konflik telah tercapai atau conflict resolution. Lalu dalam integrasi terdapat pula konsep-konsep yang tercakup. Ada apa saja sih? Nah, berikut ini konsep-konsep yang tercakup dalam integrasi. Yang pertama, ada nilai. Nilai itu berfungsi untuk memberikan arti dan pengesahan terhadap tata sosial dan perilaku sosial. Lalu, yang kedua, ada norma. Menurut Ronald Friedman, kunci untuk menganalisa integrasi adalah norma sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, norma mengatur kira untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran tentang segala sesuatu yang didapat oleh setiap individu sejak lahir. Nah, sosialisasi ini erat kaitannya dengan integrasi. Melalui sosialisasi, paham tentang integrasi dapat diajarkan kepada masyarakat. Nah, ternyata sudah selesai. Itulah pembahasan kami terkait dengan konflik dan integrasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pematerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.